Total Quality Management, yaitu tentang manajemen kualitas total. Berarti di sini kita sudah berbicara tentang kualitas ya. Kualitas bukan hanya produk, tapi kualitas dari seluruh atau secara keseluruhan dari manajemen itu. Konsep dasar kualitas. Kualitas itu sangat sulit didefinisikan dan cenderung subjektif. Artinya apa? Masing-masing orang menilai kualitas itu berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, antara pihak satu dengan pihak yang lain. Ada yang bilang bahwa ini berkualitas, ada juga yang bilang itu tidak berkualitas. Maka dari itu, kualitas itu antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Makanya dibilang subjektif. Belum ada definisi tunggal yang sifatnya universal mengenai definisi kualitas. Ya memang begitulah, kadang-kadang kita tahu bahwa ini berkualitas, ini tidak berkualitas. Tapi sebenarnya kualitas itu apa sih? Nah, tapi di sini sudah ada ya, beberapa pihak mendefinisikan sebagai pertama kinerja yang melampaui standar. Selama ada itu hasilnya atau kinerjanya itu melebihi dari standar yang ada, itu dianggap sebagai berkualitas. Kemudian dia itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya adalah keunggulan dari produk itu. Jadi produk itu kalau misalnya memiliki keunggulan yang lebih banyak, itu dianggap berkualitas. Terus juga dia itu kalau misalnya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan juga dianggap berkualitas. Beberapa pihak mendefinisikannya seperti itu. Tapi memang belum ada definisi yang benar-benar manunggal ya, atau istilahnya bisa diterima oleh orang di seluruh dunia. Tapi minimal sudah ada gambaran bahwa inilah kualitas. Ya, kinerja melampaui standar, sesuatu yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan kadar keunggulan produk itu. Dimensi mengenai kualitas produk, nilai untuk harga yang dibayar, atribut yang sering digunakan konsumen untuk menilai kegunaan produk atau jasa. Dimensi ini menggabungkan antara nilai ekonomi dengan kriteria konsumen dan mengasumsikan bahwa kualitas sangat sensitif dengan harga yang ditawarkan. Nah, artinya konsumen pasti inginnya kualitas itu harus sama dengan harga yang ditawarkan atau harga yang harus mereka bayar. Kenapa? Ya kalau misalnya mereka sudah bayar tapi kualitasnya jelek, ya itu kan berarti tidak sepadan kan. Nah oleh karena itulah diharapkan dengan harga atau nilai yang dibayar itu sesuai dengan kualitasnya. Makanya soal kualitas itu sangat sensitif ke konsumen. Conformance to specification artinya ya semacam semakin sesuai atau tidaknya dengan spesifikasi yang ada. Mengukur seberapa baik suatu produk atau jasa memenuhi target dan toleransi seperti yang ditentukan. Menggambarkan kesesuaian dengan spesifikasi barang yang diinginkan. Seperti layanan CS. CS itu kalau misalnya melayani konsumen, pasti harapannya konsumen itu cepat dilayani, cepat diberikan jasanya, terus juga pelayanannya itu diberikan dengan baik. Sehingga nanti konsumen akan memberikan citra yang baik juga untuk perusahaan itu kan. Oleh karena itu dianggap sebagai kesesuaiannya terhadap spesifikasi. Sesuai dengan target dan toleransinya. Beberapa produk itu kadang-kadang ada hal yang kurang pas, ada hal yang kurang baik, tapi selama dia itu masih dalam toleransi, ya udah, boleh saja. Misalnya seperti berat dari tabung gas 3 kg. Nah, biasanya ada toleransinya itu sekian persen agar dia itu masih dianggap standar atau sesuai dengan peraturan dari distribusi gas ya. Tapi kalau sudah melewati dari batas toleransi itu dianggap dia tidak bisa mengikuti. Berarti itu dianggap juga ya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Psychological kriteria atau artinya adalah kriteria psikologis, kriteria kejiwaan, definisi subjektif yang berfokus pada pertimbangan evaluasi tentang produk yang berkualitas seperti prestige atau layanan. Ya prestige itu berarti semacam itu juga citra juga atau harga dirinya. Kalau dia tinggal di lingkungan atau dekat rumah orang yang kaya, pasti dia juga akan merasa malu kalau misalnya dia itu menggunakan produk yang murah. Ya karena memang lingkungan di situ adalah lingkungan yang sangat kaya dan sangat bermerek mahal. Ya seperti itu kan. Layanan dukungan menentukan nilai dari kualitas produk atau jasa yang diberikan. Fitness of use berfokus pada seberapa baik suatu produk melakukan fungsi atau penggunaan yang dimaksudkan. Mobil untuk kondisi lahan itu ada 2 merek misalnya. Nah, fitness of use itu ya semacam cocoknya mana dari 2 produk ini kita itu berdasarkan dari kondisi. Ini contohnya ada lahan berat. Lahan berat itu misalnya ada 2 merek, Toyota dengan Ford. Kira-kira lebih suka yang mana? Menggunakan Toyota atau Ford? Dia sama-sama untuk mobil di kebun. Tapi mana merek yang kita lebih sukai, mana merek yang lebih pas untuk kita. Itu kan. Itu fitness of use. Jadi ya semacam pertimbangan kenapa kita menggunakan merek ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jasa dan manufaktur. Jasa itu hanya sekali pakai, manufaktur dapat berkali-kali pakai. Artinya apa? Jasa itu ketika sudah dipakai udah langsung habis. Dia tidak bisa dikembalikan karena itu barang yang sifatnya tidak berwujud. Nah, karena dia tidak berwujud, ketika sudah diberikan dia tidak bisa dikembalikan lagi. Hanya bisa diberikan kritik atau komentar dan saran kan. Sementara kalau manufaktur itu bisa berkali-kali. Kenapa? Karena dia itu barangnya berwujud. Manufaktur itu ya semacam proses pengolahan barang dari mentah ke jadi.
Nah, mesin itu pasti bisa dipakai berkali-kali. Ini sudah jelas ya, jasa tidak berwujud sedangkan manufaktur itu berwujud. Evolusi konsep kualitas. Awal abad 20, manajemen mutu menuju pada pemeriksaan produk untuk memastikan produk perusahaan sudah sesuai. Tahun 40 setelah Perang Dunia, konsep kualitas menggunakan teknik statistik. Nah, pada saat tahun 40 itu bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah menggunakan sampling statistik ya. Jadi dia itu sampling statistik itu diambil untuk memantau kualitas dan produksi. Kenapa dia menggunakan sampel? Karena produk itu sangat banyak, rasa-rasanya tidak mungkin kalau harus dicek semua. Maka dari itu mereka menggunakan sebagian atau sampel saja. Dan sampel itu dianggap mewakili dari semua produk yang mereka hasilkan. Tahun 60, konsep kualitas memiliki makna yang lebih luas. Kualitas mulai dilihat sebagai sesuatu yang mencakup seluruh organisasi, tidak hanya proses produksi. Sehingga semua fungsi organisasi bertanggung jawab. Jadi, ketika barang itu dibuat, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari si pabrik, manajer pabrik, atau karyawan pabrik, tapi itu tanggung jawab dari semuanya. Direkturnya, bagian pemasarannya, bagian distributornya, karyawan SDM-nya, dan lain sebagainya. Artinya itulah dia itu melihat bukan hanya di produk itu, tapi keseluruhan dari produk dan perusahaan itu. Itu mulai tahun 60 ya. Tahun 70-an dan tahun 80-an, banyak industri AS kehilangan pangsa pasar untuk berkompetisi dengan industri asing. Untuk sukses, perusahaan harus memahami bahwa kualitas membuat keunggulan dalam persaingan. Produk yang tidak kompetitif dan tidak memenuhi standar itu tidak akan bertahan hidup. Makanya ketika tahun 70-an, tahun 80-an itu revolusi industri ya. Sebenarnya bahkan lebih revolusi industri. Sebenarnya di situ sudah ada persaingan cukup ketat. Produk-produk dari Cina, produk-produk dari Asia itu sudah mulai masuk, sudah mulai merebut beberapa pangsa pasar AS. Akhirnya pangsa pasar Amerika itu sudah mulai kehilangan. Nah, biasanya negara Cina atau negara Jepang itu bisa membuat produk yang cukup berkualitas, namun dengan harga yang relatif murah. Makanya di situ yang menjadi tawaran dari produsen adalah kualitas dan harga. Kalau kualitasnya tidak baik, itu dia tidak akan mampu bertahan, tidak akan tertarik untuk dibeli orang. Biaya kualitas. Kegiatan untuk mengidentifikasi semua biaya yang timbul berkaitan dengan upaya mengubah produk bermutu buruk menjadi baik. Kenapa dia itu harus menjadi seperti ini? Karena memang produk yang buruk itu sudah terlanjur dihasilkan. Oleh karena itu untuk menghasilkan barang yang berkualitas ya kita harus memperbaiki barang yang buruk tadi menjadi lebih baik lagi kualitasnya. Ya bisa dibilang ini daur ulang, bisa juga. Tapi kalau misalnya beberapa barang itu kalau dianggap afkir ya udah itu berarti dianggap produk cacat, produk gagal ya itu harus dimusnahkan. Tapi ada juga beberapa barang yang dia itu kualitasnya masih jelek, itu masih bisa diperbaiki. Maka dari itu namanya timbul biaya kualitas. Dia timbul gara-gara ada barang yang buruk. Terus kalau misalnya normalnya itu dia tidak ada menghasilkan barang yang buruk, dia berarti tidak ada menimbulkan biaya kualitas. Biaya kualitas itu timbul gara-gara ada atau sudah terlanjur barang itu dihasilkan yang buruk ya. Biaya kualitas dikelompokkan menjadi biaya yang dapat diamati dan biaya tersembunyi. Biaya yang diamati biasanya dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan, seperti biaya ketidakpuasan pelanggan dan kehilangan pangsa pasar. Itu salah satu biaya yang tersembunyi ya. Jadi dia itu kenapa tersembunyi? Karena itu sebenarnya kalau dianggap biaya juga tidak, tapi kalau misalnya tidak biaya pun sebenarnya bukan juga, karena itu akan berpengaruh pada profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kan. Maka dari itu ini dianggap sebagai biaya tersembunyi. Mungkin dia nilainya tidak ada, tapi itu akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Maka dari itu, biaya tersembunyi itu masuk ke biaya yang cukup penting untuk diperhitungkan dalam perusahaan. Elemen biaya kualitas. Biaya pencegahan, biaya yang terjadi dalam upaya mencegah produk dengan kualitas tidak baik, seperti merancang proses agar dapat mencapai kesesuaian dengan spesifikasi. Biaya pencegahan itu berarti dia itu apa? Agar membuat produk yang dihasilkan itu dapat kualitas yang terbaik. Jadi dia itu mencegah barang itu sebelum menjadi produk yang cacat. Ya, merancang proses agar dapat mencapai kesesuaian. Ketika barang itu sudah terlanjur cacat, berarti akan timbul namanya biaya kualitas. Tapi kalau biaya pencegahan, sebelum barang itu cacat, sudah dia lakukan pencegahan. Nah, itulah namanya biayanya. Biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi karakteristik yang ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen, seperti biaya pemeriksaan. Nah, biaya penilaian ini ya semacam biaya inspeksi, biaya pemeriksaan barang itu, kira-kira kalau misalnya produk makanan, apakah masih ada bakteri atau apakah masih ada yang sisa-sisa kuman dan sisa bakteri misalnya kan? Atau yang lain, kalau misalnya menghasilkan lensa itu apakah ada retakan? Salah satunya juga adalah biaya pengujian produk. Biaya gagal internal. Kerugian terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk belum sampai ke konsumen. Kualitas produk yang buruk. Contohnya barang yang rusak gara-gara mesinnya rusak. Nah, biaya gagalan internal ini berarti dia itu masih dalam internal perusahaan. Barangnya itu sudah ketahuan rusaknya sebelum kita jual ke konsumen.
Itu contohnya, rusak gara-gara mesinnya rusak, ya wajar. Kalau mesin rusak, otomatis akan menghasilkan produk yang rusak juga kan. Ini cukup bagus ya, berarti biaya gagalan internal itu dia belum mencapai konsumen, otomatis dia itu masih belum bercitra yang buruk ke konsumen. Nah, maka dari itu ini salah satu biaya yang bisa ditekan karena dia itu masih dalam internal perusahaan. Dia masih dalam proses produksi, tapi belum sampai ke konsumen. Dia sudah terlanjur menemukan sebelum dikirim ke konsumen. Nah, kalau kegagalan eksternal, dia sudah terlanjur sampai ke konsumen. Kalau misalnya sudah sampai ke konsumen, berarti di sini akan membuat citra perusahaan itu akan jadi sedikit berkurang baiknya ya. Jadi dia itu tidak sesuai dengan spek, tidak berkualitas, tapi dia itu bisa membuat konsumen itu merasa tidak puas ya, atau merasa rugi. Seperti lokasi pelanggan, membuat loyalitas pelanggan berkurang. Gara-gara terlalu jauh, akhirnya pelanggan itu ya malas mau beli barang ke situ. Memang sih mungkin harganya murah, tapi di situ membuat pelanggan jadi malas sering ke situ karena jauh atau faktor geografis ya. Keluhan pelanggan juga retur atau pengembalian barang, klaim garansi, kemudian tuntutan hukum dari produk tersebut. Jadi kalau misalnya produk itu ternyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu pasti akan dituntut oleh si konsumen. Kemudian konsumen pasti akan nuntutnya ke perusahaan. Karena dengan adanya produk yang dia ciptakan malah itu membuat si konsumen itu merasa rugi. Nah, kalau misalnya hal seperti ini dibiarkan, pasti itu akan membuat perusahaan itu tidak bisa melanjutkan operasinya. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas terobservasi. Biaya kualitas yang dapat diketahui jumlahnya dari catatan yang terdapat dalam sistem akuntansi, seperti biaya pengukuran, biaya pencegahan, dan biaya gagalan internal. Jadi biaya kualitas yang terobservasi itu ya biaya pengukuran, pencegahan, dan gagalan internal. Kalau biaya kualitas tersembunyi, biaya yang muncul karena rendahnya kualitas, tapi jumlah biaya ini tidak dapat diketahui dari catatan akuntansi perusahaan, sebagian dari biaya gagalan eksternal. Nah, biaya kualitas tersembunyi itu ya dia biaya yang muncul gara-gara kualitasnya itu jelek, rendah, tapi dia itu agak sulit untuk diketahui dari catatan akuntansi. Metode berganda. Metode sederhana jika dibandingkan dengan metode lain. Akan berjalan baik jika perusahaan memiliki laporan memadai mengenai biaya gagalan eksternal. Metode penilaian pasar. Melibatkan penelitian pasar dalam menentukan biaya kualitas tersembunyi. Penelitian pasar diarahkan untuk mengetahui pengaruh rendahnya kualitas terhadap penjualan serta pangsa pasar. Nah, penilaian pasar itu dia bisa dilakukan dengan survei. Konsumen itu diwawancarai, ditanya-tanya ya, kira-kira apa yang bagus dari produk kita, apa yang menjadi kurang produk kita, terus saran untuk kedepannya bagaimana. Nah, itu salah satu metode penilaian pasar. Fungsi kerugian kualitas Taguchi. Genichi Taguchi itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang kualitas ya, dan bekerja di bidang desain produk. Menekankan perusahaan harus lebih fokus pada kualitas dimulai sejak tahap desain produk. Perubahan di tahap ini lebih murah dan mudah dibandingkan ketika produksi berlangsung. Artinya, Taguchi ini mengatakan bahwa kualitas itu harus kita jaga sejak dari awal sampai ke akhir. Jangan pula kualitas itu kita baru uji, baru kita tekankan ketika di tengah-tengah atau di akhir. Nanti akan menimbulkan biaya yang besar. Makanya, Taguchi bilang bahwa kalau mau barang itu berkualitas, buat dari awalnya itu memang sudah berkualitas. Seleksi dengan baik, lakukan inspeksi dengan baik, baru nanti ketika sudah proses produksi akan diseleksi lagi. Ketika sudah selesai produksi, kemudian akan distribusikan, baru akan diseleksi lagi. Maka dari itu, Taguchi itu bilang bahwa memiliki barang yang berkualitas bagus sejak dari awal. Sejak memperoleh barang mentah, harus sudah memang bagus. Jadi, ketika sudah dari awal bagus, pada saat pertengahan, pada saat akhir juga dipastikan akan bagus. Laporan biaya kualitas. Biaya kualitas perlu dilaporkan agar dapat membantu manajemen meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, karena biaya kualitas itu tadi sudah saya bilang bahwa biaya kualitas itu muncul gara-gara kualitas yang jelek. Kalau biaya seperti ini pasti wajib dilaporkan. Karena apa? Dengan adanya laporan seperti ini membuat manajemen itu nanti akan melakukan perencanaan, pengendalian, dan lebih baik lagi. Agar kedepannya tidak lagi terjadi seperti ini. Bisa mengurangi kualitas ya. Laporan biaya kualitas. Laporan yang menyajikan informasi biaya kualitas dengan cara menentukan setiap elemen biaya kualitas dalam persentase penjualan. Konvensional dan kontemporer. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya gagalan harus menurun. Pendekatan yang tidak mengenal batas toleransi untuk tingkat kerusakan yang masih dapat diterima. Konsep ini mengartikan produk cacat sebagai produk yang tidak tepat pada target yang ditetapkan. Analisis tren. Dapat ditunjukkan melalui grafik yang menunjukkan perkembangan persentase biaya kualitas terhadap penjualan. Informasi perkembangan biaya kualitas ini sangat penting untuk menentukan aktivitas perbaikan. Simpelnya begini, analisis tren itu bisa kita lihat melalui grafik. Nah, itulah analisis tren. Jadi tren itu dia melihat bagaimana naik dan turunnya dari grafik itu kan. Nah, jadi analisis tren itu ya lebih gampangnya gitu aja. Kita melihat dari grafik, nah terus dari grafik itu kita bisa lihat naik, turun, atau stabil. Maka dari itu tren atau grafik itu dia bisa
menunjukkan perkembangan atau perubahan dari kualitas, penjualan, atau produksi, kuantitas, dan lain sebagainya. Kualitas dan produktivitas berkaitan dengan upaya untuk memproduksi produk secara efisien dan lebih menekankan pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk menghasilkan produk. Efisiensi produktivitas dicapai dengan memenuhi kondisi, teknis, dan trade-off. Teknis itu intinya gini, input yang tertentu akan menghasilkan output yang tertentu juga, tapi tanpa ada penambahan input untuk menghasilkan output itu. Terus inputnya sedikit menghasilkan output yang sama atau lebih banyak. Nah, artinya efisiensi teknis itu dia input sedikit, outputnya sama atau lebih banyak. Pergunakan input yang banyak semaksimal mungkin akan menghasilkan output yang baik juga. Itu dari efisiensi teknis. Kalau trade-off, dia itu melihat dari output jumlah tertentu, biaya paling rendah. Jadi kombinasi dari beberapa input itu meskipun dia tidak relevan dianggap bisa menghasilkan output dalam jumlah yang baik, tapi biayanya paling rendah. Ya, jadi itu trade off ya. Ya, pokoknya dia itu penggabungan input nanti akan menghasilkan output tapi biayanya paling rendah. Pengukuran produktivitas membutuhkan ukuran yang tepat untuk mengukur nilai produktivitas. Sebagian sama total. Ditentukan dengan mengukur produktivitas untuk setiap satu jenis input saja. Input dan output yang diukur dalam satuan fisik disebut dengan produktivitas operasional, dan jika dinyatakan satuan uang disebut produktivitas keuangan. Kalau total, itu dia ada profile productivity, profit link productivity, sama price recovery component. Kalau profile itu dia melihat waktu, kalau profit link itu berarti melihat dari jumlah input yang akan dikeluarkan tanpa adanya perubahan produktivitas. Kalau price recovery itu berarti perbedaan laba dari harga ya. Filosofi TKM. TKM adalah upaya terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas di setiap level di dalam perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui organisasi secara keseluruhan. Terdapat 5 nilai fundamental ya. TKM itu adalah Total Quality Management. Fokus pada pelanggan. Kualitas didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi harapan pelanggannya, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhannya. Kenyataannya untuk mengetahui keinginan konsumen tidaklah mudah karena selalu berubah, sehingga perusahaan harus mengumpulkan informasi. Jadi kalau TKM itu atau kualitas manajemen dari secara total itu kita harus melihat pelanggan. Pelanggan itu seperti apa sih? Kita harus mendata apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka. Nah, memang kenyataannya untuk tahu keinginan mereka itu sulit. Kalau misalnya kita itu dengan meraba-raba saja. Oleh karena itu kita harus turun langsung, kumpulkan informasi secara langsung, survei pasar, wawancara. Dari situlah kita akan dapat informasi yang lengkap mengenai selera konsumen. Tapi ingat, selera konsumen antara sekarang dengan nanti belum tentu akan sama. Sekarang dan dulu sudah pasti tidak akan sama. Oleh karena itu, ya konsumen itu ketika dilakukan wawancara atau ketika dilakukan survei pada saat ini ya berarti itu hanya berlaku untuk beberapa waktu ke depan. Tapi untuk dalam jangka waktu yang panjang itu sudah tidak berlaku lagi karena pelanggan itu pasti seleranya berubah-ubah. Perbaikan terus-menerus. Filosofi Jepang meyakini bahwa perubahan yang dilakukan secara bertahap merupakan perubahan terbaik dan abadi. Kaizen menekankan bahwa perusahaan harus berusaha menjadi lebih baik melalui pemecahan masalah karena kesempurnaan tidak bisa dicapai sehingga harus dievaluasi. Kaizen budgeting itu adalah salah satu filosofi costing dalam Jepang ya. Artinya apa? Pokoknya perbaikan terus-menerus setiap waktu, setiap hari, setiap tahun harus berubah, harus mengalami perbaikan. Itu adalah Kaizen budgeting. Tapi salah satu kelemahan dari Kaizen budgeting itu adalah dia mengupayakan bagaimana setiap waktu atau setiap tahunnya itu biaya turun. Itu salah satu tantangan yang sangat berat bagi manajemen ya, karena kita tahu sendiri bahwa biaya itu sangat sulit atau sangat rumit untuk turun makin lama, makin hari atau makin tahun ke tahun kan. Oleh karena itu ini salah satu costing di Jepang yang memang agak rumit diterapkan oleh pabrik-pabrik. Jadi dia itu mengusahakan bagaimana caranya agar setiap tahun itu biayanya berkurang. Ya, padahal pada teknisnya itu tidak bisa segampang itu. Pendekatan Kaizen, siklus PDSA. PDSA itu sebenarnya adalah Plan, Do, Study, dan Act. Artinya dia merencanakan, melakukan, terus mempelajari atau mengevaluasi, baru dia bertindak atau act. Jadi dalam siklus PDSA itu, dia tidak bisa terbalik ya. Tidak bisa act dulu, baru study, baru do. Dia itu harus plan, baru do, study, dan act. Artinya dia itu merencanakan dahulu, kemudian dia lakukan dulu, habis itu dipelajari atau dievaluasi, baru nanti akan dilakukan tindakan. Nah, di sini artinya apa? Salah satu siklus dalam pendekatan Kaizen atau Kaizen budgeting itu dia adalah PDSA. Jadi harus merencanakan dulu, baru dilakukan, baru dievaluasi, baru dilakukan kembali untuk yang lebih baik. Benchmarking. Benchmarking itu semacam pencitraan juga ya, atau pemberian logo atau istilahnya ya orang itu kenalnya dengan produk ini adalah seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Nah, kemampuan untuk mempelajari bagaimana orang lain melakukan sesuatu adalah bagian penting, meskipun tidak harus berada dalam bisnis yang sama selama perusahaan itu memiliki keunggulan.
Nah, benchmarking itu juga salah satu apa sih yang menjadi keunggulan dari produk itu. Itulah ya. Jadi ketika ada keunikan, ada keunggulan, nah itu akan menimbulkan namanya benchmarking atau istilahnya ya khas dari produk itu apa sih sebenarnya. Dia bisa juga melakukannya dengan cara melakukan penelitian atau pengembangan agar dia itu bisa meniru perusahaan lain. Filosofi TQM. Nah, pemberdayaan karyawan. Filosofi TQM adalah bagaimana memberdayakan seluruh karyawan untuk mencari masalah kualitas dan memperbaikinya. Dalam TQM, pekerja diberdayakan untuk membuat keputusan terhadap kualitas dalam proses produksi, sehingga pekerja dianggap sebagai elemen penting. Nah, TQM itu adalah memberdayakan karyawan. Perusahaan atau organisasi atau institusi atau yang manapun, semua badan usaha dia pasti memberdayakan karyawan. Pasti memiliki karyawan. Karyawan itu salah satu faktor kunci kesuksesan dari perusahaan. Ya, jadi di situ dia harus membuat karyawan itu bekerja dengan baik, bekerja secara kualitas, terus kalau misalnya ada kekurangan dia harus memperbaikinya. Nah, di sini memang pekerja salah satu hal yang penting dalam perusahaan, elemen penting. Kontribusinya sangat dihargai, saran-saran mereka harus dilaksanakan. Jadi kontribusi itu, apa yang sudah mereka kerjakan untuk organisasi itu pasti harus dihargai ya, diberikan reward, dan kalau misalnya dia itu tidak bekerja dengan baik harus diberikan sanksi atau hukuman. Manajemen proses. Produk yang berkualitas berasal dari proses yang berkualitas. Jadi, produk yang berkualitas itu bukan berarti dia itu memang sudah dari sananya berkualitas, tapi dia itu memang sudah dikelola bagaimana caranya agar prosesnya berkualitas, terus bahan bakunya juga berkualitas. Produk itu ketika jadi itu sudah melalui beberapa inspeksi ya. Kita lihat apalagi produk elektronik atau produk yang lain, produk makanan atau misalnya produk barang-barang lainnya itu barang yang sudah kita beli itu adalah hasil inspeksi atau hasil pemeriksaan dari beberapa karyawan pabrik. Jadi jangan dibilang untuk menghasilkan produk seperti itu lebih mudah atau ya ini cukup dipakai mesin pabrik saja udah jadi. Belum tentu seperti itu. Mereka pasti harus melalui proses pemeriksaan, proses yang untuk menentukan barang itu kira-kira layak atau tidak, berkualitas atau tidak. Kemudian ketika ada sumber masalah, dia itu harus memperbaikinya. Caranya apa? Buang kira-kira hal yang tidak perlu atau hal yang merusak produksi itu seperti apa. Dia pasti harus mengidentifikasi hal seperti itu. Mungkin saja mesinnya yang harus diganti, mesinnya jelek, harus diperbaiki, harus dilakukan perawatan secara rutin. Jika sumber masalah tidak diperbaiki, masalah akan terus-menerus dan dapat merugikan perusahaan. Masalah itu kalau misalnya dibiarkan, pasti itu akan merugikan perusahaan secara jangka panjang ya. Oleh karena itu masalah ketika ada, jangan sampai dibiarkan, apalagi sampai dibesar-besarkan. Nah, itu harus dicarikan solusinya. Konsep lama kualitas berfokus pada pemeriksaan barang setelah produksi, sedangkan konsep baru kualitas berfokus pada identifikasi sumber masalah dan melakukan tindakan koreksi. Jadi, konsep lama itu dia fokusnya pada pemeriksaan barang, inspeksi barang, tapi kalau misalnya yang baru itu dia identifikasi, terus cari sumber masalah, tindakan koreksi atau melakukan tindakan perbaikan. Berarti dia tidak dibiarkan begitu saja. Mengolah pemasok kualitas. TQM memperluas konsep kualitas terhadap pemasok perusahaan. TQM di awal-awal sudah dijelaskan bahwa konsumen itu harus yang diutamakan, terus juga karyawan itu juga harus diperhatikan, dipertimbangkan beberapa sarannya, kemudian juga salah satu cara agar kita itu memperoleh barang yang kualitas, kita harus pandai-pandai mengelola kualitas dari pemasok. Jadi barang itu kita dapatkan dari pemasok siapa, itu harus barangnya sudah berkualitas. Jangan barangnya itu masih sangat jelek, kualitasnya tidak baik, malah itu kita tetap beli dari pemasok itu. Nah, ketika pemasok itu sudah tidak berkualitas atau sudah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu sudah mulai harus cari opsi, jangan sampai menggunakan pemasok yang sama. Kita harus cari pemasok yang lain. Karena apa? Kalau misalnya kita itu sembarangan milih pemasok, nanti itu akan berdampak pada barang yang akan kita produksi juga akan jelek. Nah, karena ya, produksi itu dari awal, barangnya itu, bahan mentahnya itu memang sudah harus bagus. Jadi ketika nanti pun jadi, jangan sampai barangnya juga tidak bagus. Jadi dari awal sudah bagus, di tengah bagus, di akhir juga akan bagus. Makanya di situ pemasok salah satu hal yang penting dalam membuat barang yang berkualitas. Baik, semoga ini bisa dipahami ya.